96,3 RPK FM Jakarta, sahabat RPK. Jumpa lagi dengan saya Argo untuk kesempatan kali ini bersama dengan Daniel Tanamal dan juga Arat Bertisen untuk program kali ini. Dan sahabat RPK, ada contekan ya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 yang lalu, rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani sudah menyetujui pengesahan rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara atau RUU IKN. Ini disahkan setelah seluruh fraksi, 7 fraksi, seluruh fraksi menyatakan bahwa setuju RUU IKN menjadi Undang-Undang IKN. Dengan momentum itu, sahabat RPK, maka pada pertengahan bulan Januari 2022 yang lalu, Indonesia pun akan segera memindahkan ibu kotanya ke kota yang sudah diberi nama Nusantara. Nah, sahabat RPK, kita akan membincangkan tentang pemindahan ibu kota negara dari berbagai segi bersama pengamat pertahanan dan intelijen Indonesia, Bapak Dr. John Palinggi. Pak John, terima kasih Pak John untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Dan Pak John sangat menyenangkan bisa berbicara tentang topik ini. Mengingat waktu dan kegiatan Pak John yang begitu ketat, kita langsung tanya jawab aja Pak John ya. Silakan. Oke. Dan ini Pak John, menurut dari pengamatan Pak John sendiri nih, sebenarnya Indonesia, terutama pemerintah itu udah siap apa enggak secara keseluruhan untuk pemindahan ibu kota? Ya, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam dalam kebajikan, Wete Tuntien. Dan untuk Katolik, Dem Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Kalau kita ditanyakan apakah pemerintah sudah siap, pemerintah itu tidak mendadak untuk berbicara, untuk memikirkan bagaimana memindahkan ibu kota. Karena ini sebelumnya dulu sudah pernah dibicarakan masa zaman Soekarno, dan juga MPR sudah 2 kali mensidangkan ini. Kalau saya tidak salah sudah 2 kali untuk pemindahan, tapi itu tenggelam. Dan itu tidak pernah itu direncanakan lagi. Sehingga pada masa Presiden Pak Jokowi ini dipertimbangkan secara matang. Ya, urgensi pemindahan itu dari secara komprehensif, integral, artinya dari berbagai sudut sudah dipertimbangkan. Dari sudut kepadatan penduduk saja, Jawa 150 juta, di sana baru 16.230.000. Dari sudut stabilitas masyarakat saja, di Jawa ini per hari kalau kita lihat pengumuman Polda itu, dari seluruh Polda itu bisa mencapai 30 lebih demo tiap hari. Ya, di sana tidak pernah ada. Kalau kita lihat musim hujan, hampir seluruh Jakarta, bahkan di Jawa itu kena badai, ya, taupan, bahkan kena banjir. Di Kalimantan itu tidak ada banjir-banjir. Dari sudut Gunung Merapi, di sini sudah meletus lagi di mana-mana. Tidak ada. Banyak pertimbangannya. Tapi di atas segala-galanya itu, sebetulnya esensinya itu adalah pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Nusantara dalam kebinekaan Tunggal Ika ini. Jadi tidak bertumpu di Jawa saja. Supaya ada pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembangunan ini tentu itu akan multiplier efeknya menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan mobilitas penduduk. Mungkin saja dari Jawa ke sana, dan yang pasti akan pindah kurang lebih berjuta-juta orang ke sana. Dari pegawai negeri sipil, ABRI, polisi juga akan pindah semua di sana. Jadi ada populasi yang akan mendadak. Ada yang akan juga pindah bekerja, bahkan karena aktivitas di sana itu akan berkembang, masyarakat tentu juga pindah dengan sendirinya. Tidak perlu ada transmigrasi lagi. Oh, oke. Itu urgensi yang bisa kita mengerti gitu ya Pak John, ya? Bisa dimengerti oleh, saya kira sepintas orang bisa mengerti, tapi harus lebih dalam lagi mengertinya bahwa kontribusi Kalimantan terhadap pendapatan belanja negara
Di pusat ini itu sudah sangat 500-an triliun itu kan kalau dihitung. Walaupun dikembalikan hanya 50 triliun ke sana, jadi kontribusi dalam pemasukan uang negara itu Kalimantan dan Papua. Jadi tidak ada hal yang yang harus menghambat pemindahan itu, karena itu memang juga memberi kontribusi yang besar terhadap pemasukan negara. Oke. Nah, itu yang kan orang tidak tahu bahwa dari mana, padahal itu pemasukan terbesar itu dari sana. Apalagi sekarang tambang batu bara itu sangat mahal dan sangat menentukan di dunia mengenai energi. Iya. Oke. Artinya memang urgensi perpindahannya dari segi lokasi atau juga dari segi ininya konturnya, di juga pemerataan pemerintahannya juga gitu ya Pak John ya. Dan lokasi tanahnya itu sangat luas, masih bisa dibangun di mana-mana. Tidak seperti sekarang sudah sumpek di sini. Ya, tiap hari itu macet, bahkan saya hampir sakit jiwa untuk makan obat karena kemacetan terus. Ya, hampir tapi belum. Karena saya makan obat. Ya, karena tiap hari macet. Ke rumah saya 17 menit bisa ditempuh, 1,5 jam, bisa 2 jam. Ini bukan kota lagi. Ini kota yang menciptakan penderitaan kan. Nah, kita ingin kota yang modern, kota yang dikendalikan dengan informasi teknologi digital, ya kota yang memang ada langit hijau seperti itu kan, alamnya masih bagus. Di sana juga bisa mengembangkan berbagai hal karena lahannya masih luas. Sini untuk mengembangkan 300 meter saja susah. Kalau 300 ya katakanlah 300 hektar di sana masih ada. Kosong. Di sini 300 meter aja susah mencari. Oke. Yang banyak ditemui orang sakit jiwa karena macet. Baik. Dan Pak John, kalau dari segi pertahanan, ini keuntungannya apa, Pak John? Kalau dari segi pertahanan tentu berbicara terkait dengan Tentara Nasional Indonesia. Saya kira itu juga tentu itu sudah dipertimbangkan. Di dalam pemindahan ibu kota negara, penempatan personil dengan struktur organisasi dari TNI itu akan mampu menjawab tantangan yang timbul karena perpindahan ibu kota negara. Karena nanti akan pindah semua ke sana. Mabes ABRI akan pindah. Oke. Jadi dari sudut keamanan, polisi juga akan pindah ke sana. Jadi ada hal yang memang mungkin di sini tetap kota niaga atau bagaimana, tetapi yang jelas akan tersebar penduduk nanti. Oke, ada pemerataan ya. Sahabat RPK, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita untuk kali ini masih tentang topik pemindahan ibu kota negara. Sahabat RPK, kita kembali lagi untuk program khusus kali ini. Sahabat RPK, kita berbincang tentang perpindahan ibu kota bersama Bapak Dr. John Palinggi, pengamat pertahanan dan intelijen nasional. Dan Pak John udah cerita tentang bagaimana urgennya pemindahan ibu kota, kesiapan pemerintah, dan keuntungan dari segi pertahanan. Yang mungkin ada lagi Pak John. Hal-hal yang masih dari segi pertahanan dulu Pak. Ya, jadi gini, di belahan bumi ini hampir orang berperang, bahkan kita juga di Laut Natuna itu karena ada minyaknya, maka RRC maupun Amerika maupun negara-negara Asia Pasifik itu berlomba-lomba untuk mau perang di sana. Dan di belahan dunia ini hampir boleh dikatakan bahwa keributan maupun perang itu berasal dari keinginan menguasai sumber daya alam, terutama energi, bahan bakar, minyak, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, di Kalimantan itu adalah gudangnya hal ini, gudangnya batu bara, gudangnya minyak, dan lain sebagainya. Jadi, mencegah hal itu secara preventif kita sudah melangkah
duluan ke depan untuk membentuk ibu kota negara dengan istana presiden dan wakil presiden serta pertahanan dan kepolisian negara di sana untuk menyatakan kepada dunia bahwa kami ada di sini. Ya. Iya. Setiap gangguan yang datang dengan cara apapun, dengan operasi intelijen apapun, langsung tidak langsung, pasti maunya untuk menguasai sumber energi ini. Iya. Maka kita di sana itu upaya pencegahan awal. Bukankah waktu kita tahan batu bara hanya 16 hari, itu Cina ngamuk. Semua ngamuk. Dia bilang, kenapa Indonesia? Berarti kita memegang peranan penting di fora internasional ini. Nah, itu hebatnya Pak Jokowi. Dia nyatakan dulu bahwa ya jangan main sama kita ya kan. Pemindahan ini adalah salah satu bentuk-bentuk pencegahan penguasaan sumber daya tanpa disadari. Ya kita ini adalah langkah yang tepat. Itu langkah yang sangat tepat. Baik. Jadi keuntungan pertahanan bukan cuma untuk masalah banyak markas besar di sana, tapi juga ternyata itu dibaliknya ya. Ya, semua itu tidak usah dinyatakan kan. Dan yang lainnya pemindahan ini adalah cara namanya berpikiran jauh ke depan, besar. Kenapa saya katakan besar? Tidak mungkin uang datang dari luar. Kan kita hidup sekarang atas dasar kepercayaan. Yeah. Apakah hubungan bilateral atau multilateral atau bilateral itu antar negara, antara berbagai negara. Tapi kita hidup sekarang dan kita masih survive. Satu negara yang paling top, yang masih hebat, hanya karena kepercayaan negara lain. Kita bisa meminjam, tapi kita juga bisa menjual sumber energi kita kepada mereka. Nah, di sini adalah perdagangan atas dasar saling menghormati. Nah, penciptaan ibu kota negara yang bernama Nusantara ini adalah cara-cara mengundang uang dari luar. Ya, mengundang uang. So, mau tidak mau, para kedutaan atau para asing melihatnya ini, Kalimantan ini kan banyak sumber daya, banyak tambang nih. Nah, mereka datang tuh, investasi. Itulah namanya uang. Jadi Pak Jokowi ini brilian, hebat berpikirnya. Kalau dia diam di dalam istana saja dan semua apa adanya, ini bukan presiden. Dia adalah datang hanya menonton dan mengambil. Tapi Pak Jokowi tidak mengambil. Justru dia mengembangkan dengan keyakinan penuh, dengan kepercayaan diri. Walaupun dicaci maki, tidak ada urusan. Tetap diajukan. Dan dia ajukan ke DPR. DPR sudah lama mensosialisasikannya dan disahkan. Nah, jadi sekali lagi, keberanian satu langkah inovatif, satu kreasi, penciptaan sumber pendanaan. Itu. Oke. Kalau tidak ada ini, kita sudah habis. Uang kita itu terbatas. Oke. Ini jadi selain untuk mempertahankan kekayaan yang ada di Pulau, mengamankan gitu ya. Kalau tadi kan Pak John kan udah singgung sedikit tuh masalah ekonominya. Ini kalau misalnya pemindahan ini keuntungan yang paling esensi secara ekonomi apa Pak John? Ya tentu akan lebih memberikan kepercayaan pada dunia usaha untuk menanamkan modalnya, dan dengan berkembangnya dunia usaha secara signifikan itu akan mampu menyerap lapangan kerja yang besar sekali, dan dengan penyerapan lapangan kerja itu produktivitas naik, maka itu akan membuat nilai tambah bagi pengembangan perekonomian nasional. Sudah pasti. Perdagangan luar negeri juga makin lancar aja ya. Oh, sekarang sudah lancar. Tapi akan semakin lancar. Ya, sekarang lancar, semakin lancar. Ini pokoknya tidak ada negara lain yang bisa mengikuti langkah-langkah kita ini melalui pimpinan Pak Jokowi. Tidak ada, saya lihat sudah.
Ya, terseok-seok mereka gara-gara COVID. Nah, kita masih bisa ketawa-tawa sana sini. Kita bisa, kalian rasakan sendirilah. Jadi jangan kita ingkari suatu anugerah Tuhan, pemberian Tuhan melalui satu langkah-langkah yang sangat membawa nilai tambah Pak Jokowi. Jangan kita ingkari. Malah kita support dan bersyukur pada Tuhan. Oke. Itu pesannya juga ya, sahabat RPK. Harus bersyukur diberikan seorang sosok Jokowi gitu sebagai pemimpin negara. Pak John, kemarin sempat ramai nih yang diomongin tentang pimpinan atau kepala dari otorita IKN yang akan datang. Terus muncul nama-nama ya Ahok lah, Ridwan Kamil, Risma dan sebagainya. Nah, sebenarnya Pak, ada nggak ya kriteria untuk sebagai kepala otorita di IKN ini? Saya kira kalau memilih menentukan siapa sosok yang akan memimpin sebagai ketua otorita ibu kota negara yang dikatakan Nusantara itu bagi saya tidak terlalu penting untuk didiskusikan, karena bukankah ini adalah salah satu langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk menentukan siapa yang layak. Tidak perlu kita menggurui pemerintah seperti itu. Siapa? Nanti kita bilang 4 calon ini sebaiknya ini. Nggak perlu. Jangan mengkultuskan orang. Sebab setiap orang memiliki keunggulan dan kekurangan sendiri. Jadi tidak perlu, serahkan pemerintah, nanti dia tentukan siapa yang layak. Karena bukankah kalau sudah ditentukan ada konsekuensi bahwa Anda ini tidak berhasil dan Anda patut dihukum. Jadi serahkan. Keyakinan saya bahwa setiap orang, bahkan dari petani sekalipun, memiliki keunggulan dan kekurangan yang diberikan oleh yang ada dalam dirinya, yang sudah disemaikan Tuhan. Jadi tidak perlu ragu-ragu. Siapapun ditunjuk nanti, percayakan dulu. Tugas kita adalah mendukung keberadaan pemimpin badan ketua otorita ketua otorita IKN itu. Lanjutkan tadi, ada pihak yang meminta anak daerah, ada pihak meminta seorang dengan nama khusus dari Jakarta. Tidak usah bicara itu. Nanti saya kira pemerintah sudah mempertimbangkan baik bahwa anak daerah atau dari Dayak, Banjar, Kutai itu tentu diberi peran untuk ikut serta. Tapi bahwa pertimbangannya siapa yang ditetapkan, serahkan Bapak Presiden, karena itu Bapak Presiden punya kewenangan dan hak prerogatif untuk menentukannya. Nah, terus pertanyaan tadi? Tadi itu kalau misalnya, ini kan sekarang lagi disusun nih Pak. Ya. Kira-kira kalau dari informasi yang Pak John dapat, ini pembangunannya menggunakan APBN atau swasta nih? Untuk dikatakan ibu kota negara, Republik Indonesia yang bernama Nusantara, patut dan wajib hukumnya untuk menggunakan dana APBN. Sebab bila tidak, itu bukan ibu kota negara. Namun demikian, tahapan-tahapannya disesuaikan dengan kemampuan negara. Karena tidak melulu dari APBN. Ada juga kerjasama G2G dengan negara-negara lain, pemerintah dengan pemerintah, government to government, itu bisa menciptakan uang. Kerjasama pemerintah dan swasta luar negeri juga bisa menciptakan uang. Kerjasama antara bisnis to bisnis, pengusaha luar negeri, pengusaha dalam negeri, membuat proyek, itu bisa menciptakan uang. Beli tanah, bangun gedung, itu mereka sudah jadi kotanya. Belum lagi kalau ini BUMN semua difungsikan, apa yang kau buat di sana, itu jalan itu. Dan sumbangan-sumbangan dan sumbangan lain yang tidak mencerai negara. Artinya grant atau bantuan ini tidak mengikat kita untuk mencampuri urusan dalam negeri kita. Sekali lagi, perdebatan mengenai APBN terancam, saya tidak merasa khawatir lah. Masa sih kita membuat istana negara, membuat ibu kota negara menggunakan uang orang? Enggak lah. Oke. Dan sahabat RPK, kita lanjutkan lagi setelah yang disiapkan.
kita kembali lagi untuk kesempatan kali ini masih bicara ibu kota negara yang dipindahkan. Masih bersama dengan Dr. John Palinggi dan sahabat RPK. Tadi sudah dipaparkan bagaimana keuntungan dari segi pertahanan juga dari segi ekonomi. Kira-kira bagaimana nanti keberadaannya, apa sih dibalik dari perpindahan ini untuk segi pertahanan tadi udah dijelasin nih sekarang. Sahabat RPK, ada pertanyaan lagi Pak John. Silakan. Makin seru aja nih. Pak John, kalau dari segi ekonomi lagi, ini mengenai hak penduduk setempat yang di sekitarnya, apakah akan mengalami perubahan untuk taraf kehidupan ekonomi mereka? Ya, saya kira setiap program pembangunan nasional, baik di provinsi, kabupaten, kota, camat, kelurahan, desa, itu pasti sasaran strategisnya untuk meningkatkan taraf penghidupan rakyat. Undang-Undang 32 2004 mengenai pemerintahan di daerah itu, tugas kepala daerah itu adalah mentaati Undang-Undang Dasar Pancasila dan melaksanakan secara murni konsekuen mengenai undang-undang, dan juga meningkatkan taraf kesejahteraan rakyatnya, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakatnya. Jadi mau atau tidak mau, itu harus mampu merubah penghidupan masyarakat di sekitarnya. Caranya adalah melakukan pembimbingan, pembinaan terhadap mereka mengenai cara pandang dalam hidup di ibu kota nanti, tetapi tidak kalah pentingnya mendampingi mereka, memberikan pendidikan bagaimana supaya bisa berprestasi dalam hidup ini. Jadi dibantu ekonominya, didorong supaya berprestasi. Jangan dikasih uang kayak UKM, dikasih terus tidak tahu juntrungannya seperti itu. Jadi itu di masyarakat di sekitar situ tentu akan lebih maju. Saya pastikan dan saya yakin ibu kota tidak akan seperti mengisolasi diri sampai masyarakat sekitar itu seperti penonton. Nah, saya yakin itu. Nah, masyarakat di sana itu saya kenal benar karena saya sempat 10 tahun di sana, 11 tahun malah. Oh. Ya, jadi memimpin perusahaan kayu, kemudian plywood 3 pabrik, kemudian sound timber 2. Itu saya sempat di Samarinda, Kutai dan Balikpapan itu. Jadi saya hafal Masyarakatnya. Soalnya kan ada ketertakutan, ada rasa takut penduduk asli itu akan tergusur gitu Pak John. Saya kira tidak. Oke. Saya kira dengan eksistensi mereka yang menyatakan diri datang, menyatakan saya kira itu bagian daripada komunikasi yang membangun hubungan baik dengan pusat. Ya. Ya, mereka juga lihat saja pernyataan mereka baik-baik semua kok. Ya. Ini kira-kira Pak John apa yang akan terjadi dengan Jakarta nih? Ya, kalau dikatakan setiap perencanaan untuk kayak kita pemindahan ibu kota itu juga dialami beberapa negara lain. Okay. Ya, tahapannya kan diatur sedemikian, tidak akan menimbulkan kelumpuhan pelayanan administrasi negara dan juga tidak akan menimbulkan kevakuman ekonomi, tidak akan. Ya, sebab setiap pelaku ekonomi dia lebih pintar daripada pelaku administrasi negara kok. Jadi tidak usah khawatir yang mengenai bagaimana kelancaran perputaran roda perekonomian nasional. Anda usah. Yang harus dipikirkan bagaimana supaya layanan administrasi negara dari pemerintah itu berjalan lancar dan memberi semangat bagi pengusaha supaya bisa bekerja lebih hebat lagi untuk mendukung pembangunan nasional. Oke. Kalau proyeksi Pak John sendiri misalnya Kota Jakarta itu akan seperti apa nanti gambaran umumnya? Kembali lagi saya bilang serahkan saja pemerintah untuk merencanakannya, sebab pasti setiap langkah-langkah dan tindakan perubahan itu sudah dipikirkan matang-matang mengenai dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau ada dampak negatifnya itu pasti diatasi dengan teknologi, dengan kepintaran manusia dan dilakukan berlandaskan peraturan-peraturan dan undang-undang supaya tidak terjadi sesuatu hal. Tapi yang paling pokok, apakah di sana ibu kota negara maupun Jakarta ini, jangan sampai memelihara penyakit lama yang kerjanya hanya tidak jujur, berperilaku cacat etika, dan sangat bersemangat, bernafsu mencuri uang negara. Itu yang harus dihindari supaya kita berhasil. Oke.
Ya, Pak John, ini pertanyaan terakhir mungkin ya untuk sesi ini. Dan Pak John, selain dukungan kepada pemerintah, kira-kira apa yang harus dilakukan warga negara baik di Nusantara nanti ataupun di Jakarta atau seluruh wilayah dalam menyikapi pemindahan ibu kota ini? Ya, dari aspek undang-undang, salah satu ukuran seorang warga negara yang baik adalah mentaati undang-undang dasar Ya. Pancasila dan mentaati undang-undang dan melaksanakannya secara murni dan konsekuen, termasuk peraturan pemerintah. Setiap aparatur sipil negara yang akan menjabat suatu jabatan di dalam pemerintahan, dia harus mengucapkan sumpah jabatan. Dan di sumpah jabatan dia katakan, saya akan melaksanakan undang-undang secara murni dan konsekuen. Jadi kalau ada aparatur sipil negara yang mencoba melawan ini, dia harus berhenti dari aparatur sipil negara. Nah, dari sudut masyarakat, ya ukuran kita sebagai warga negara harus mentaati undang-undang. Karena bukankah sudah ditetapkan, sudah diputuskan di DPR sebagai lembaga legislatif yang mewakili kita, ya, sebagai Dewan Perwakilan Rakyat RI, mereka sudah putuskan. Dan itu ada wakil kita. Mekanisme demokrasi dalam mekanisme sistem politik ya di situ. Ya. Kalau putus di situ, tinggal lagi nanti oleh Bapak Presiden menandatanganinya dan mungkin ada koreksi sedikit-sedikit, kemudian nanti diundangkan. Setelah diundangkan, 1 bulan sesudah diundangkan, semua warga negara wajib dan harus mentaatinya. Setiap warga negara yang tidak mentaati sesudah sebulan diumumkan kena pidana. Gitu ya sahabat RPK ya. Ini harus diperhatikan betul. Dan Pak John, benar-benar penutup. Saran Pak John kepada semua audiens kita. Ya, tentu di dalam menyusun undang-undang berkaitan dengan ibu kota negara yang diberi nama Nusantara ini, tentu memiliki kekurangan-kekurangan. Itulah sebabnya nanti antara DPR dan lingkungan Bapak Presiden itu akan mengkonsultasikannya untuk penyempurnanya. Bahwa dalam pelaksanaannya mungkin banyak yang tidak jelas atau mengkhawatirkan. Saya rasa kekhawatiran kita tidak perlu berlebihan. Yang paling pokok adalah upayakan supaya kita mendukung penuh program pemerintah supaya perubahan ke arah yang lebih baik dalam sikap kita, dalam hasil-hasil pembangunan, juga peningkatan perekonomian dan stabilitas politik dan keamanan itu bisa dicapai dengan baik. Karena kalau kita ribut terus, saling menghina, memfitnah, ya saya kira itu bisa berwujud dalam bentuk ancaman terhadap pembangunan. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak John. Terima kasih sekali untuk semua informasi dan edukasi yang Pak John berikan untuk kesempatan kali ini. Ya, saya ada tambah sedikit ya. Silakan Pak John. Kepada saudaraku warga Buddha Konghucu, masyarakat Tionghoa di seluruh Indonesia yang masih dalam suasana Tahun Baru Imlek, saya sampaikan selamat Tahun Baru Imlek 2573, Gongsi Pacaye, Ninian Yui, Wan Serui, Xinyan Kuaile, Ninian Yuyu. Artinya selamat Tahun Baru Imlek, semoga berkesejahteraan, selalu makmur, dan semua apa yang diangankan terwujud dengan baik. Sekian, xie. Baik. Sahabat RPK, terima kasih untuk kebersamaan kita sepanjang program ini. Saya Argo, Daniel Tanamal, dan juga Arthur Thyssen pamit undur diri. Jangan lupa prokesnya, 5M-nya, dan yang belum vaksin, ayo vaksin semua. Sehat dan ceria selalu. Salam. We satisfy your soul thirst.